Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah tadi kita diberikan sedikit cobaan ya 15 menit hang komputernya. Malam ini kita akan masuk kepada kajian Ahli Sufi yang ke-14 dan pada malam ini khusus mengenal tentang jiwa. Nanti materinya jiwa sampai 3 sudah alhamdulillah sudah selesai. Malam ini kita akan berbicara tentang jiwa. Karena jiwa inilah nanti yang akan berhubungan dengan spiritualitas yang akan kita bahas lebih selanjutnya. Ya. Ada beberapa topik malam ini, yaitu bagaimana misi pencipta manusia, bagaimana sunnah umat-umat agama terdahulu, sunnah umat Islam di masa lalu, ya, kemudian dakwah umat Islam masa sekarang dan di masa depan, yang terutama dakwah ahli sufi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah khusus tentang pencipta manusia, ya, yaitu membuka gerbang ilmu tentang manusia, yaitu proses penciptaan, infrastruktur diri manusia, hubungan antar anasir diri manusia, fungsi-fungsi anasir diri manusia, dan tempat hati spiritual yang pas. Ini adalah malam ini kita akan bahas, ya. Nanti kalau sempat nanti akan dibahas sedikit juga tentang yang di grup Yamas Indonesia, tentang bagaimana tak wujud tapi kita bisa bersikap hidup macam biasa. Nah, tapi ya fokus kita adalah tentang jiwa dulu malam ini, ya. Misi penciptaan manusia, ya, ini sudah kita bahas, ya. Tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Itu Al-Qur'an Ad-Dzariyat 51 ayat 56. Kemudian yang berikutnya adalah sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Nah, itu adalah 2 tugasan yang diberikan kepada manusia. Nah, tugasan ini ada yang tidak bisa diambil alih oleh siapa? Oleh langit dan bumi. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggung jawab amanah khalifah ini kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang. Dan mereka bimbang tidak dapat menyempurnakannya dan manusia sanggup memikulnya. Jadi manusia memang diciptakan oleh Allah untuk sanggup untuk memikul ini. Nah, bagaimana tugasnya? Yaitu bagaimana untuk alam semesta itu adalah rahmat bagi alam semesta. Nah, ini dikatakan oleh Allah, dan tidaklah kami atau Allah mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, karena Rasulullah sudah wafat, tentu saja tugasan ini akan dilanjutkan sampai nanti tercipta bagaimana manusia ini menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, kemudian rahmat itu yang salah satunya adalah menundukkan apa-apa yang di langit dan di bumi. Nah, itu di Al-Jasiyah disebutkan, dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya. Artinya bintang-bintang, ya, kemudian matahari, ya, matahari yang ada di sana, galaksi, semua itu akan ditundukkan oleh manusia kelak, ya. Kemudian ini ayatnya, yaitu menaklukkan angkasa lepas. Di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Nah, itu adalah suatu keyakinan bahwa manusia nanti akan menjelajah angkasa lepas, ya. Nah, sedangkan antar manusia, Allah menciptakan manusia ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya semuanya bisa saling kenal mengenal, ya. Nah, sekarang ini belum terjadi, yang terjadi adalah masih untuk saling hancur-menghancurkan, saling membunuh dan sebagainya. Jadi ini masih belum tercipta untuk pada masa sekarang. Jadi tugas manusia ini masih panjang sebenarnya. Nah, kemudian ya, untuk itu maka Allah mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia melalui apa? Dengan Iqra, ya. Iqra, apa yang akan dibaca?
Disebutkan di situ adalah bacalah bagaimana manusia itu diciptakan, ya. Kemudian bacalah Tuhanmu Maha Pemurah, Dia akan mengajarkan manusia dengan perantaraan kalamnya, ya. Begitulah Allah mengajarkannya, ya. Kemudian lihatlah apa di mana kita baca kalam itu, yaitu pada segenap ufuk dan pada diri manusia. Maka di bumi terdapat tanda-tanda pada diri kamu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah itu ya. Oleh sebab itu, pakar ilmu ma'rifatullah kita sudah bisa selesai di dalam bagian pertama, yaitu bagaimana ma'rifatullah menjembatani kita atau memberi dasar bagi kita untuk langkah-langkah berikutnya sebagai sebagai khalifah di bumi. Ya, sebagai rahmat bagi semesta alam, kemudian saling kenal mengenal, kemudian menaklukkan angkasa lepas. Untuk apa? Untuk membawa kembali syaitan-syaitan mau beriman dan menyembah Allah. Inilah tugas khalifah yang sebenarnya, bukan tugas untuk hanya membangun di bumi-bumi ini saja, enggak. Ya, untuk mengatur, enggak. Tapi untuk menaklukkan angkasa lepas dan membawa kembali syaitan-syaitan untuk beriman. Nah, kemudian Iqra, ini ada dua, yaitu diri manusia dan universe, ya. Nah, untuk universe ini kita taklukkan nanti dengan apa? Dengan sains dan teknologi, kemudian kita pelajari mana yang terbaik yang ada sekarang ini, ya. Ideologi mana? Ada komunis, ada sosialis, ya. Ada macam-macam di situ nanti, ya. Ada. Itulah yang sedang kita pelajari sekarang dan ambil mana yang terbaik nanti. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah ini di Indonesia terkenal hankam rata, ya. Inilah pertahanan keamanan rakyat jelata, ya. Inilah yang akan dipelajari oleh manusia menuju yang terbaik. Kemudian hukum hakam. Hukum akan berubah mengikuti perkembangan zaman, ya. Maka kalau hukum itu tidak mengikuti perkembangan zaman, maka hukum itu akan lenyap dengan sendirinya. Nah, yang akan diinikan adalah bagaimana menuju yang terbaik agar manusia nanti menaklukkan universe ini. Ini adalah menaklukkan alam semesta. Nah, sedangkan tentang diri manusia, nah ini yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang bagaimana anasir diri manusia ini. Yaitu manusia terdiri dari jasad, nyawa, kemudian roh, kemudian ada hati spiritual, yaitu minda, mata hati, dan telinga, ya, telinga hati. Nah, di situ adalah disebut dengan jiwa. Jiwa itu ada manakala roh dengan hati sudah bercantum menjadi satu dan bisa mengatur kehidupan kita. Roh ini adalah yang akan berfungsi untuk memberikan tenaga bagi tubuh. Bagi tubuh ini nanti untuk bergerak, nanti akan kita bahas secara detail di bagian berikutnya. Ini adalah tentang jiwa, ya. Nah, bagaimana dengan sunnah umat-umat yang beragama yang terdahulu, ya. Sungguh kamu semua akan mengikuti sunnah umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke dalam liang biawak pun kamu semua akan mengikutinya. Nah, kita lihat sekarang, ya, bagaimana sunnah agama Nabi Ibrahim sudah hilang diganti dengan dakwah atau sunnah para Zionis, ya. Kemudian sunnah agama Nabi Isa juga sudah hilang diganti dengan dakwah para politisi, ya, politisi sekuler yang ada sekarang, yang menguasai dunia dua-duanya, ya, politisi dan Zionis ini menguasai dunia sekarang, ya. Nah, inilah yang terjadi dengan pengetahuan yang didapat oleh seniman atau saintis sekuler, ya, yaitu membaca alam, ya, manusia, hewan, tanaman, unggas, ya, kitab-kitab sains terdahulu, media, kemudian bintang-bintang, ini mereka baca, yang dibaca apa? Bahasanya dibaca, ya. Kemudian kalau ada suara, suaranya dibaca, bentuknya dibaca semua, ya. Kemudian urutan-urutannya dibaca semua dengan baik, ya. Bagaimana siklusnya dibaca dengan baik, ya. Sehingga didapatlah mereka teori-teori yang membuat pengetahuan atau ilmu sains dan teknologi mereka berkembang dengan baik. Dan
inilah yang harusnya juga dilakukan oleh umat manusia atau umat Islam berkaliber ulul albab. Nah, ini yang nanti akan kita bahas ya. Nah, begitulah Zionis dan politisi ini aplikasinya sekarang ini menjadi neraka bagi sesama umat manusia. Nah, ini yang terjadi karena yang menemukannya bukan ulul albab. Ya, ulul albab selalu peliharalah kami dari siksa api neraka. Artinya apa? Kalau ulul albab yang melakukannya, maka ulul albab selalu berdoa bahwa apa yang dia temukan itu tidak menjadi senjata saling membunuh bagi sesama manusia. Ya, itu adalah sunnah agama-agama terdahulu. Bagaimana juga dengan sunnah umat Islam yang ada sekarang, ya. Ya, yang di masa lalu, ya, umat Islam sudah kita lihat bagaimana umat Islam sampai sekarang terpecah-pecah, ya, dakwahnya itu menjadi dakwah fikih, ya, hukum hakam saja. Kalau berbicara tentang Islam, maka yang dibicarakan adalah hukum fikih, ya, fikih ala Hanafi, ala Hambali, Syafi'i, ya, Maliki. Kemudian bagaimana juga fikih Syiah dan Sunni, ya, bagaimana fikih hukum tarekat Asy'ari, Maturidi, ya, Salafi. Dan itu tidak bisa menjawab tantangan yang ada di dunia saat ini, Islamofobia. Nanti akan kita lihat bagaimana tantangan ini bisa dijawab oleh dakwah masa sekarang, ya, baik di dalam Islamofobia maupun di dalam ilmu dan teknologi maupun menghadapi pikiran-pikiran New Age movement. Nah, ini yang akan bisa dijawab nanti oleh ahli sufi nantinya, ya. Nah, dakwah masa sekarang itu seperti apa yang diharapkan, ya? Karena kalau agama-agama terdahulu itu dakwahnya, agamanya sudah hilang, maka diganti oleh Zionis dan politisi, maka umat Islam pun nanti akan hilang juga, ya, akan hilang, ya. Nah, dakwah seperti apa yang diharapkan, ya? Dakwah sufi itu, ya. Ini dakwah masa sekarang dan masa depan. Nah, ini dia, ya. Dakwah masa sekarang yang dibutuhkan oleh umat adalah, yang pertama adalah dakwah awaludin marifatullah oleh manusia zaman sekarang. Kemudian bagaimana manusia itu bisa membersihkan pikirannya dengan cara yang sangat sederhana, ya, melebihi apa yang didapatkan oleh orang-orang yang diberikan oleh New Age movement. Nanti akan kita lihat, ya, bagaimana zikrullah ini melebihi, mengatasi semua yang dilakukan oleh orang-orang dengan cara New Age movement ini, yaitu dengan adakah yoga, meditasi, ilmu nafas, ya, semua ini diatasi dengan mudah, ya, dengan sangat sederhana oleh zikrullah yang diajarkan oleh guru kita Ustaz Husain bin Abdul Latif, ya. Saya membuktikannya sendiri soalnya karena saya adalah alumni atau alumnus dari semua ini, ya. Saya sudah lakukan semua, apakah itu reiki, meditasi, yoga, ya, kemudian getaran-getaran, vibration ini, ya, mindfulness, semuanya alhamdulillah sudah bisa saya lakukan dulu. Dan saya menjadi saksi bahwa zikrullah mengatasi semua ini. Nah, itu, ya. Kemudian bagaimana ibadah? Ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang sangat sesuai dengan syariah, ya, tidak ada tambahan-tambahan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Semuanya dilakukan. Contohnya apa? Itu adalah bagaimana kita sholat malam, bagaimana kita mengaji, ya, membaca Al-Quran, ya, bagaimana kita sedekah, berbuat baik, berbuat zuhud, ya. Semuanya itu kita lakukan dengan sangat gampang gitu. Bagaimana kita puasa sunnah yang menurut orang itu adalah puasa itu adalah sangat baik bagi kesehatan. Alhamdulillah juga kita membuktikannya dengan baik. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa beribadah. Kemudian bekal khalifah dan juga kita
melakukan semua itu dengan berbahas secara ilmu. Saya tertarik tertarik dengan ungkapan Bang Azri ya, bahwa wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah saling saling berbahas tentang apa? Tentang hak yang hak. Yang hak itu bukan hanya nahi dan mungkar ya, yang mencegah yang mungkar dan mengajak kepada kebaikan. Tapi yang hak yang kita maksudkan di sini adalah tentang ma'rifatullah. Itu adalah kebenaran yang sebenar-benarnya yang perlu kita pelajari, yang kita dakwahkan dengan sebaik-baiknya, sehingga muncul nanti kasih sayang bagi kita semua. Dan itu juga referensi-referensi yang kita pakai. Kita diajarkan untuk membaca, kalau ada masalah, lihat di Al-Quran atau Sunnah atau Qiyas dan Ijma'. Nanti kalau tidak ada di sana, ya lihat di fikih-fikih yang sudah ada. Kita tidak terikat dengan satu fikih saja. Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, kita ambil mana yang baik bagi kita dan tidak menyulitkan umat. Kalau tidak ada di sana, istihad. Nah, itu caranya yang diajarkan oleh guru kita, ya. Nah, itulah yang perlu untuk dakwah di masa sekarang dan masa depan. Saya tambahkan sedikit ya, dakwah yang ahli sufi ini akan bisa menjawab pertanyaan bagi para pencari Tuhan. Nah, ini yang perlu kita fasilitasi. Kenapa? Para pencari Tuhan itu tidak ingin kalau dia berbicara tentang Islam, saya tidak ingin masuk Islam itu karena ada mazhab ini, mazhab ABC ya, atau kelompok XYZ. Saya nggak mau itu. Yang saya mau apa? Saya hanya ingin mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ya. Kenapa? Kalau dakwah ma'rifatullah, fokusnya adalah pengenalan kepada Allah. Kemudian setelah dikenal, maka ajak mereka untuk menyembah Allah dengan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun juga. Dan inilah dakwah para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 ya. Dan juga sahabat-sahabat para warasatul anbiya sepanjang masa. Ya. Nah, kemudian kita menjadi heran sendiri bahwa dakwah ma'rifatullah ini adalah dakwah yang langsung mengagungkan atau memuliakan dan mempopulerkan Allah. Yang kita bahas adalah tentang kebesaran Allah, keagungan dan kemuliaan Allah. Karena Rasulullah sendiri dalam berdakwah tidak sedikit pun mempopulerkan diri beliau. Nah, ini yang bisa kita jawab dengan dakwah ahli sufi masa kini dan juga masa depan ya. Kemudian ini juga yang teknologi, nanti insya Allah dengan dakwah kita ini yang mengutamakan iqra tentang alam semesta sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan, garis yang melandai ini ya, garis yang landai yang ini nanti insya Allah akan kembali bangkit ya, akan kembali bangkit seperti ini ya, seperti bangkitnya peradaban di barat setelah mereka melakukan renaissance ya, seperti ini. Nah, ini juga akan kita bangkitkan kembali. Inilah yang disebut kebangkitan peradaban Islam ya. Ini insya Allah akan mudah kita lakukan setelah kita mulai pengajaran-pengajaran seperti ini, mulai dari tingkat sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, sekolah menengah atas ya, kemudian di universitas. Di universitas kita mungkin tidak perlu lagi belajar hal-hal yang tidak perlu sekarang dipelajari di universitas ya. Tadi pagi saya berbicara dengan teman mahasiswa ya, mereka mengatakan bahwa sekarang itu di universitas-universitas banyak sekali pelajaran yang sudah tidak perlu sebenarnya diajarkan. Contohnya apa? Pelajaran tentang agama Islam gitu ya, tentang bahasa Inggris, semua itu sebenarnya sudah selesai gitu. Di universitas itu harusnya yang diutamakan adalah bagaimana memperhatikan alam ini gitu, sehingga didapatkan pengetahuan-pengetahuan baru ya.
pengajaran agama fikih dan sebagainya itu sampai SMA saja sudah cukup sebenarnya. Dan malah di SMA itu juga seharusnya adalah melihat alam lebih banyak daripada membaca buku. Nah, itu yang pembicaraan dengan teman saya tadi, maka dia mulai mengajarkan atau membuat sekolah tingkatan anak-anak, ya, yang di situ diajarkan bukan lagi membaca buku, tapi membaca alam diajarkan. Dari membaca alam mereka menulis apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca. Itu lebih membuat pemikiran mereka terbuka. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dimatangkan, ya. Masalah-masalah fikih yang matangkan di waktu sampai SMA, yang terutama adalah ma'rifatullah. Kalau sudah ma'rifatullah, mereka sudah kenal dengan Allah dan mereka bisa menyembah Allah dengan tidak mensyirikannya, mereka bisa beribadah dengan bersemangat, maka di tingkat di universitas mereka tinggal membaca alam, membaca peradaban, membaca segala permasalahan, sehingga disitulah muncul nanti perdebatan intelektual di tingkat bangsa, di tingkat sebuah negara. Nah, ini adalah bisa diselesaikan nanti insya Allah dengan paradigma berpikir baru itu, ya. Nah, bagaimana dengan Islamofobia? Ini apalagi, ya? Bagaimana orang yang menghina Allah itu sudah bisa dijawab dengan sangat kalau saya bilang sangat renyah. Kalau bahasa Indonesianya renyah itu mungkin dengan sambil bergurau gitu, ya. Semua penghina Nabi Muhammad, penghina Al-Quran, penghina Allah, ya, penghujat syariat ini sekarang itu bisa terbendung dengan sendirinya, seperti yang dilakukan Ustadz di forum Quora, ya. Nah, ini juga insya Allah bisa kita jawab di forum-forum internasional lainnya. Nah, inilah dakwah yang dibutuhkan masa sekarang, ya. Bukan dakwah fikih yang seperti masa lalu, ya. Bukan masalah mazhab yang mementingkan golonganku yang benar, golongan yang lain salah. Ini adalah kafir, ini adalah masuk neraka. Ini sudah bukan zamannya, ya, dakwah seperti itu. Dan juga bukan lagi dakwah yang mengantarkan kita hanya ingin menjadi wali-wali, ya. Wali ini biar jadi wali, gitu kan, sehingga semuanya punya karomah. Enggak seperti itu dakwah, ya. Dakwah yang membuat orang suka melamun, ya, melamun menjadi wali, ya. Itulah yang dakwah yang seperti itu sebenarnya dakwah yang sudah kalau dibilang tidak terpakai di zaman sekarang, di zaman saat mana pemikiran manusia sudah berkembang dengan sangat baik, ya. Nah, itu adalah dakwah ahli sufi yang dibutuhkan untuk masa sekarang dan masa depan. Lalu barulah kita buka pintu gerbang ilmu tentang manusia. Nah, ini prosesi penciptaan manusia. Nah, ini adalah Al-Quran yang bercerita. Al-Quran yang bercerita, ya. Bagaimana Al-Quran bercerita? Dan Allah menemukan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ya udah, kalau tubuh kita itu nanti kita lihat unsur-unsurnya apa di lebih detail nanti kita jelaskan, ya. Tapi ini adalah intisarinya dulu, ya. Dikatakan juga ini adalah tentang nyawa, ya. Bagaimana kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, tiada hidup dan nyawa, lalu Allah menghidupkan kamu, diberi nyawa, kemudian kamu dimatikan, nyawa diambil, dan dihidupnya kembali, nyawa dikembalikan, dan kemudian kepadanya kamu dikembalikan, kembali tiada, semua kembali ke asal. Nah, ini adalah bagaimana nanti kehidupan kita di zaman azali, kemudian di alam dunia, kemudian di alam barzah, kemudian setelah itu di alam akhirat, ya. Nah, kemudian semuanya musnah kembali tiada, yang ada hanya Allah. Nah, ini adalah bagaimana urutannya. Nah, kemudian kutiupkan kepada roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur kepadanya dengan bersujud. Nah, ini adalah perintah Allah kepada malaikat, termasuk waktu itu yang menjadi malaikat adalah syaitan atau iblis, ya.
Tetapi iblis engkar ya, sehingga dia keluar dari surga. Untuk apa? Untuk menjadi partner manusia ya, dalam berbuat baik nantinya, atau bagaimana kita bisa menjalankan peran kita untuk melawan hal-hal yang buruk yang yang diberikan oleh syaitan itu untuk kita lakukan ya. Nah, kemudian penyempurnaan manusia kita lihat ya. Kalau Adam ya, itu dimulai dari penciptaan dari tanah, sedangkan keturunannya dari saripati, air yang hina atau air mani. Nah, ini adalah sarana penciptaan tubuh kita. Kemudian setelah disempurnakan, diberi nyawa, kemudian ditiupkan ruh ciptaannya. Nah, ini menghindarkan kita untuk berbicara tentang apa? Tentang bagaimana ruh itu disebutkan juga bukan ciptaan ya. Ruh itu adalah ruh Allah sendiri ya. Karena tidak mau juga ruh Allah dikatakan menjelma di dalam diri manusia, maka disembunyikan menjadi apa? Menjadi ruh Muhammad, Nur Muhammad, ya, atau ruh Muhammad. Ya, ini yang menghindarkan itu kita. Al-Quran menghindarkan. Udah, ruh itu adalah ciptaannya. Kenapa ciptaan? Karena semua yang ada di dalam Lauhul Mahfuz adalah ciptaan. Udah selesai di situ. Ya, kita tidak bicara lagi ruh itu dari apa ya, dari bahannya apa ya, ada apakah itu tiupan Allah, bukan perlu lagi itu, ruh ciptaan sudah ya. Nanti kita lihat kenapa dia disebut ciptaan. Nah, setelah ruh ditiupkan ya, diberikan, artinya diberikan, nggak perlu juga Allah meniupkan begitu ya, nggak perlu begitu ya, dibayangkan Allah itu meniupkan seperti itu, tidak. Allah tiup Allah setelah berikan jasadnya disempurnakan, maka diberikan ruh. Ya, ruh itu ciptaan Allah sudah. Bahannya nggak tahu kita. Ya, cuman Allah mengatakan ruh itu nanti adalah yang akan memberi tenaga kepada kita. Ya. Nah, setelah itu apa? Diberikan pendengaran, penglihatan, dan minda atau fuad disebutkan oleh Al-Quran. Maka ini ada disebut dengan hati spiritual ya. Hati spiritual itu adalah minda, penglihatan, dan pendengaran. Ini selalu bersama-sama. Nah, inilah yang menjadi inti pokok nanti di dalam jiwa manusia. Ya. Nah, ini dia kalau disebutkan tadi sudah kita bayangkan, sudah kita gambarkan. Ya. Nah, ini dia. Ya. Bahasa kalam, maka ini ada badan, ada nyawa, ada roh, ada hati. Ini adalah bentuk manusia. Badan bercerita tentang dirinya sendiri ya, bagaimana, maka di sini lahir ilmu kedokteran nanti ya. Sedangkan masalah roh dan hati atau jiwa ini akan melahirkan nanti ilmu spiritual ya. Ilmu spiritual, ilmu tentang spirit ya. Spirit itu adalah jiwa ya. Nah, di sini kita udah tahu bahwa semuanya berasal dari apa? Dari zat, kemudian dari yang maha halus ya. Maha halus menyamarkan diri menjadi zat kemudian bermanifestasi, menzahirkan apa? Zat dengan ketetapan Allah melahirkan badan. Zat dengan ketetapan Allah melahirkan nyawa. Zat dengan ketetapan Allah melahirkan roh. Zat dengan ketetapan Allah melahirkan hati spiritual. Kemudian semua ini menjalma menjadi satu atau berpadu menjadi satu, membentuk diri manusia. Nah, ini yang kita memahami. Jadi kita tidak berhenti sampai di sini, ya, tidak berhenti sampai di badan, nyawa, roh, hati spiritual, nggak berhenti sampai di sini, ya. Orang yang tidak mengenal ma'rifatullah berhenti mereka sampai di sini, ya. Lalu mereka mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan, nggak ketemu kalau berhenti sampai di sini, karena untuk mengenal Allah itu dibutuhkan ilmu ma'rifatullah. Maka inilah ilmu ma'rifatullah tadi kita, ya. Nah, nanti kita akan sampai ke situ nanti. Dan semua berjalan dengan kuasa dari Allah. Ya, apapun bahasa yang tersamar atau tersirat ataupun terbaca ataupun nyata di sini di dalam kalam-kalam Allah ini, ya, kalam-kalam ini, maka semua adalah ada interaksi ya antara zat dengan kuasanya, ya. Zat Allah dengan kuasa Allah dengan ketetapannya melahirkan semua kalam-kalam ini. Ini yang harus kita baca, karena dia adalah bagaimana Allah mengajari kita. Itu, ya.
Nah, setelah tahu prosesi penciptaan ini, maka infrastruktur tadi kita lihat satu persatu. Nah, ini dia. Ada hati, ya. Nah, ada hati atau heart, terdiri dari mind, atau dalam bahasa Indonesia minda itu pikiran sebenarnya. Ya, ya di Indonesia masalah minda itu agak aneh juga kedengarannya gitu ya. Maka minda ini dalam bahasa Indonesia adalah pikiran. Nggak usah bingung lagi ya. Kemudian mata hati, ya mata hati itu mata batin, ya itu sama itu, atau sight dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian pendengaran. Nah ini hati, ya. Kemudian roh, soul dalam bahasa Inggrisnya. Roh ini adalah untuk kuasa, untuk menggerakkan dan untuk mendukung rasa. Ini adalah fungsi roh nanti. Nanti kita lihat ya. Kemudian antara hati dengan roh ini disebut dengan spirit atau jiwa. Usianya 33 tahun. Selalu 33 tahunnya, ya. Kemudian inilah yang mengurus atau badan dan nyawa ini, ya. Nyawa dengan badan ini menjadi satu, ya. Selalu dia bersatu selama hayat masih digandung badan. Nyawa inilah yang menghidupkan, sedangkan badan yang diurus. Nah, ini adalah seperti ini pembagian-pembagiannya. Kemudian tugasnya masing-masing, ya. Sebentar. Kalau kita dalam ilmu ma'rifatullah, semuanya berasal dari zat. Sudah selesai di situ, ya. Nggak ada masalah kita. Kita nggak berhenti di situ saja, ya. Nggak berhenti di sini, nggak. Tapi berhenti di situ nanti, di zat, ya. Dan dia yang maha halus. Kemudian hubungan antar anasir diri manusia. Ini yang penting, ya. Ini yang penting, ya. Nah, ini. Kita sudah tahu tadi bahwa ada badan, ada nyawa. Inilah yang dibaca oleh ilmu kedokteran, ya, melahirkan ilmu kedokteran yang semakin detail sampai saat ini, ya. Dulu sederhana saja ilmu kedokteran ini, tapi karena orang membaca tentang badan manusia, maka lahirlah ilmu pengetahuan tentang kedokteran, ya. Kemudian tentang jiwa manusia, yaitu tentang roh dan hati, inilah yang disebut dengan ilmu spiritual, ilmu tentang kejiwaan. Ini, ya, yang berkembang saat ini, yang dipelajari oleh siapa? Oleh orang-orang yang yang saya sebut tadi dengan New Age Movement, ya, yang mengakomodir ilmu-ilmu yang berasal dari meditasi Hindu, Buddha, ya, kemudian yang ada di Cina dan sebagainya. Dan juga yang ada di Timur Tengah pun banyak ilmu-ilmu seperti ini dulunya. Maka inilah yang disebut dengan ilmu spiritual, ya. Nah, spiritual ini juga berhubungan dengan hati, ya, hati 3 serangkai, ya. Ini adalah yang ada di dalam kepala, ya, hati 3 serangkai. Bagaimana antara badan, roh, dan minda dan mata hati. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini, yaitu roh di dalam, ya, sedangkan badan di luar, mata, hati, dan minda ini di dalam yang sedang mengingat dan memandang sesuatu, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam gambaran ini, mata hati melihat melalui corong mata dari dalam keluar, tandanya mata fisik menjadi kuyu. Nah, ini adalah ciri-ciri nanti yang kalau mata hatinya sudah bisa melihat. Ciri-cirinya adalah mata fisiknya jadi kuyu saat melihat. Nah, itu. Nah, mata hati itu bisa diputar, ya. Itu bedanya dengan mata lahiriah. Matahari bisa diputar, mata hati bisa diputar dari ke depan, ke kiri, ke belakang, ke kanan, ke depan. Jadi bisa diputar, dibalik-balik seperti ini. Dia bisa berputar, ya. Sedangkan mata lahiriah itu tidak bisa diputar, ya. Apa gunanya diputar ini? Untuk fokus. Dalam zikrullah dibutuhkan nanti fokus dengan menggunakan mata hati ini terhadap apa? Terhadap ingatan kita. Sedangkan bagi orang-orang tarekat atau zikir-zikir yang lain, mata hati ini dipakai untuk apa? Fokus kepada titik zikir. Nah, disebut dengan latifah. Kalau di dalam tasawuf jalan nabi-nabi tidak ada lataif, tidak ada. Langsung saja mata hatinya fokus kepada ingatan Allah, ya. Dan banyak orang yang bingung, ya, kenapa, bagaimana, apanya yang dari Allah yang akan diingat. Nah, ini nanti kita terjawab dengan mudah, yaitu yang diingat adalah bahwa dia tidak ada rupa,
tidak ada umpama. Ingat saja, ingat Allah, maka tidak ada rupa, tidak ada umpama. Fokus kita ke sana, mata hati fokus saja ke sana, ya, kepada ingatan itu, gitu. Ya, seperti kita nanti ingat kepada durian, wah, duriannya belum ada, gitu kan? Aduh, pengen durian, aduh pengen durian, gitu. Ya, fokus kita kepada durian itu. Ya, kebetulan di Cilegon sekarang sedang musim durian ini. Ya, itu ya. Ini mata hati. Ya, kemudian bagaimana hubungan antara nyawa, badan, kemudian dengan roh atau minda dengan rasa ini. Disebut ada satu fungsi yaitu otak. Nah, ini adalah interface ya. Kalau di dalam komputer dikenal interface, yaitu ada CPU, ada monitor ya. Monitor ini akan dihubungkan dengan sebuah hub atau USB port ya. Nah, inilah fungsi otak ini. Maka kalau otak ini rusak, maka antara CPU dengan monitor ini tidak akan ada ya, komunikasi apa-apa. Nah, inilah yang disebut dengan otak itu ya. Jadi enggak beda, guna otak itu ya ini aja untuk menjembatani antara minda kita dengan badan atau indera kita ya, itu ya. Nah, atau seperti di dalam komputer untuk menjembatani antara CPU dengan monitor dari komputer tersebut. Kalau tidak ada komputer, tidak ada USB portnya ini, maka tidak ada gambaran apa yang terjadi di CPU-nya. Nah, itulah fungsinya. Maka kalau kita lihat ya, ini adalah jasmani atau raga. Badan ini selalu terikat dengan apa? Dengan nyawa. Ya, nyawa ditandai dengan adanya denyutan jantung kita. Ya, ini nyawa ya yang menghidupkan. Ya, kalau nyawa diambil maka denyut jantung nggak ada sudah. Ya, kemudian otak ini apa? Inilah yang menjadi jembatan antara jiwa dengan raga. Nah, inilah yang disebut oleh hadis Rasulullah. Kalau di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, baik seluruh diri manusia itu. Kalau jelek, maka jeleklah dia. Nah, disebut dengan kalbu ya. Nah, dua itu ada pengertiannya sendiri nanti ya. Mana itu kalbu gitu ya. Nah, itu nanti ada dibahas nanti ya. Nah, kita bahas itu satu ini, otak ini ya. Kalau otak ini rusak, maka tidak ada itu ya. Fungsi dari ini ya, dari minda itu adalah bagaimana di situ ditentukan personality kita, ada memori, tindakan, perasaan, emosi, kemudian ada penglihatan dan pendengaran, dan semuanya apapun juga diilhamkan melalui minda ini. Nah, minda inilah apa-apa yang akan dilakukan yang ada di minda ini, maka akan dilakukan oleh tubuh kita, ya. Maka tubuh kita berjalan, ya. Kita berlari, ya, kita tidur atau kita berbicara, ya, kita melihat, kita mendengar. Ini dijembatani oleh otak ini. Kalau otak ini rusak, jembatannya pupus sudah hilang, ya. Maka begitulah roh menjembataninya, dijembatani supaya tubuh kita bisa berjalan lewat otak juga sebenarnya, ya. Begitu juga rasa. Kalau ada yang rusak di sini, maka rohnya nggak berfungsi nanti, ya. Rasanya juga hilang. Maka orang yang terkena stroke nggak ada rasanya, nggak bisa bergerak, karena kalau otaknya rusak. Nah, itu nanti ada nanti di bagian-bagiannya bagaimana keadaan dari masing-masing unsur ini nanti kita bahas juga, ya. Nah, inilah fungsinya, ya, bagaimana raga kita dengan rohani atau jiwa kita itu dijembatani oleh otak ini yang disebut dengan mudghah. Nah, sedangkan yang bolak-balik ini adalah minda ini, ya. Minda ini kotor, kadang-kadang bersih, ya. Kemudian kadang-kadang penuh isinya dengan sampah, kadang-kadang bersih. Nah, inilah yang disebut dengan kalbu itu di sini juga, ya, keadaannya yang berubah-ubah. Kalau keadaannya baik, maka baiklah tubuh ini. Kalau keadaannya jelek di sini, ya, orang penuh maksiat, maka bermaksiatlah tubuh ini. Jadi ada dua-duanya betul ini, ya. Kalau dalam secara fisikalnya adalah otak, sedangkan secara rohaninya disebut dengan minda. Nah, inilah yang bersatu padu, ya. Ini bersatu, ya, maka membentuk seseorang di sini, ya. Ini adalah seseorang di tahun 83 ini, ya.
di dalamnya jiwa, di luarnya raga, itu yang terjadi di foto di tahun 83 ya. Nah, itu ya. Kalau kita melihat seseorang, maka orang yang sudah mengenal dirinya, maka paham tadi yang diterangkan tadi bahwa di dalamnya ada apa? Ada mindanya, ada pendengarannya, ada penglihatannya, ada rohnya, ya. Kemudian ada nyawanya, kemudian jasadnya sendiri ada dalam berbagai alat lagi, yaitu antara jantung, ada otak, ada ginjal dan sebagainya. Nah, ini adalah ilmu tentang manusia, ya. Nah, kemudian fungsi-fungsinya apa? Fungsinya sederhana sekarang sudah. Ini ada badan dengan nyawa disebut yang diurus, kemudian roh dengan hati. Hati ini ada minda atau akal atau pikiran, penglihatan dan pendengaran, ini disebut dengan jiwa, ini yang mengurus. Selesai sekarang sudah, ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini, hati adalah sebagai pilot atau komando, sedangkan roh adalah tenaga atau kodrat untuk bergerak dan mengantarkan rasa. Nyawa itu hidup atau gelombang yang menghidupkan, sedangkan jasad adalah yang menjadi sifat atau layar monitornya. Ya, ini secara sama dengan tadi ya. Hati adalah CPU, komando, ya. Kemudian roh memberi tenaga, mengantar rasa, nyawa menghidupkan. Yang menjadi sifat adalah jasad. Kalau kita lihat ya, semua makhluk mempunyai ini, mempunyai unsur yang sama ya. Ada hati, ada roh, ada nyawa, ada jasad. Hanya bedanya apa? Fungsinya saja yang berbeda ya. Kapasitasnya yang berbeda nanti. Akal manusia dengan akal hewan berbeda. Dan tetapi fungsinya sama, yaitu nanti untuk menerima ilham dan untuk menerima ilmu ya. Sedangkan jasad itu berbeda. Manusia dan hewan, tumbuh-tumbuhan, jasadnya adalah dari api, air, kayu, tanah dan angin. Sedangkan malaikat dari nur, ya, jin dari api. Ini adalah semua makhluk. Kalau kita buat secara lengkap, ini seperti ini dia fungsinya ya. Bagi semua makhluk, mindanya itu adalah untuk memahami segala ilmu ya. Ilmu semakin sederhana makhluknya, maka mindanya juga semakin sederhana ya, dan fungsinya semakin sederhana. Pendengaran ya, mendengar segala sesuatu seperti suara, nyanyian, bunyi-bunyian dan sebagainya. Penglihatan, melihat segala pandangan, keindahan, kecantikan yang jelek dan sebagainya. Kemudian roh ini adalah tenaga atau kudrat untuk menggerakkan tubuh jasmani, kuasa untuk menjalankan kerohanian seperti wisata roh atau jiwa, kasyaf, terbuka mata ketiga dan sebagainya. Ini nanti insya Allah akan kita bahas ya. Kemudian mengantarkan rasa dari minda ke tubuh dan sebaliknya. Sakit, tidak sakit, sempit, luas, manis, pahit, suka dan duka. Ini adalah disampaikan oleh ruh kepada jasad kita ya. Kemudian jasad membedakan sifat-sifat dari tubuh makhluk. Ya, tadi ada manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, jin, malaikat. Ya, beda-bedanya di situ. Kemudian bagi manusia, nyawa itu adalah menghidupkan. Dia memberikan denyut jantung, dia memberikan irama nafas, aliran darah, sekresi hormon ya. Maka orang yang tidur pun hormonnya tetap berjalan ya. Kemudian bagaimana perisai dari penyakit, menolak roh saat sakaratul maut dan memberikan gegaran jiwa. Nah, ini nanti kita bahas pada bagian-bagian berikutnya. Ini adalah fungsi-fungsi dari anasir diri ya. Ini sudah. Kemudian tempat hati spiritual. Nah, ini yang paling penting deh. Hati spiritual ini ya, hati itu tadi adalah terdiri dari minda, kemudian penglihatan dan pendengaran. Apakah tempatnya di sini yang pas atau di sini yang pas? Tempatnya dua-duanya bisa. Ya, di sini bisa, di sini bisa, tapi akibatnya yang berbeda. Kalau minda atau hati spiritual ini bertempat di dalam minda, maka hati itu menjadi hati yang tahu, melihat dan mendengar. Ya, kemudian kalau hati itu turun ke dada, bisa juga enggak masalah. Maka hati itu akan menjadi buta, tuli dan bisu dan bodoh. Nah, mari kita lihat ya. Kalau hati spiritual yang pas dan fungsional di sini pasti ya. Maka minda berada di sini ya, penglihatan bisa berfungsi ya, pendengaran bisa berfungsi ya. Maka inilah yang dikata
Einstein mengatakan, di sini nih minda itu ada di sini, hati itu ada di sini. Ya, maka dia menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan. Ya, lalu kalau hati itu turun ke dada, ya, kalau hati turun ke dada, kelihatan ya, dia jadi orang bodoh. Kita belajar tuh kalau duduk seperti orang bodoh, tidak bisa membaca, tidak bisa mendengar. Banyak ini contohnya ya. Nah, jadi dengan begitu maka kalau dikatakan ada kalbu hati di dalam dada, ini sudah tidak cocok lagi dipakai untuk masa sekarang ya. Kalau masa lalu mungkin ini cocok ya. Kenapa cocok dikatakan? Karena ada rasanya ya. Kalau kita fokus ke dalam dada kita ini, seakan-akan ya nanti akan kita bahas bagaimana keadaan rasa di dalam dada yang bolak-balik nanti di bagian berikutnya ya. Jadi rasa ini yang dianggap karena ada rasa di dalam dada ya, rasa itu bersama dengan roh ya, maka dianggap dada itu penting gitu ya, maka dizikiri dada itu gitu ya, sehingga terasa ada rasanya. Tetapi sering orang ketipu, rasanya itu dianggap rasa yang sudah bertemu dengan Allah atau pokoknya aneh-aneh lah di situ rasa itu ya. Maka tinggalkan, ini paradigma masa lalu ya. Saya memakai ini dulu ya, maka aneh-aneh tingkahnya gitu kan. Ingin merasakan soalnya, ingin merasakan sesuatu, ingin fokus merasakan sesuatu ya. Kalau sekarang fokusnya apa? Ingatan kepada Allah. Ada juga rasanya, ada rasanya, tapi lebih dari rasa yang ya, ditimbulkan oleh rasa yang dirasa-rasakan ya, itu. Kemudian tentu saja kalau kalbu ini nggak ada, ini juga tidak ada otomatis ya, ini tidak terpakai di ahli sufi, tidak terpakai tentang hal ini ya. Nah, ini selesai pada untuk bagian pertama tentang jiwa. Sahabat kawan yang berdiskusi cukup ramai di grup ya, mudah-mudahan mulai bisa membedakan nih korelasinya hidup biasa dengan masalah hidup pemandangan hakikat dan sifat gitu ya. Tapi yang saya garis bawahi tadi di pandangan pintu depan itu kita tidak menetapkan tapi menerima ketetapan gitu ya. Baik Pak Deka, seperti biasa kita teruskan dengan zikrullah 10 menit Pak Deka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita zikrullah seperti biasa ya. Ingatan kita kepada Allah ada di dalam minda ya, di dalam minda ingat kepada Allah. Kemudian mata hati langsung kita fokuskan kepada ingatan Allah itu ya. Ingatan Allah itu bukan benda ya, tapi adalah ingatan seperti kita ingat kepada apa? Kepada ibu kita, atau ingat kepada sesuatu benda, durian atau durian terus nih Bang Bayu, ada lagi musim durian. Nanti latihan parangan durian gitu Cilegon. Ingat durian ya, ingat Allah ya. Kemudian fokus saja kita sehingga ingatan ini
nanti ada bisa di belakang ingatannya, bisa di atas, bisa di depan, bisa memenuhi ini kita. Ya, itu bisa nanti dilatih ya. Nanti ada bagiannya nanti kita kita latihkan nanti pada bagian-bagian berikutnya. Ya, ingat Allah, fokus, ya, kemudian bertahan. Ciri-ciri fokus ya itu adalah mata mata apa ini tidak bisa dibuka, sulit dibuka. Ya, kalau mau dibuka dicoba dia tertahan. Ya, itu saja dulu. Mari kita mulai. Ingat Allah, kalau bisa di belakang kepala dulu, ingat Allah, Allah, ingat pada belakang kepala, mata hati langsung tengokkan ke belakang kepala. Ya, ingat saja, ya. Maka tidak ada rupa, tidak ada umpama. Mata hati bisa tengokkan ke ubun-ubun, maka ingatan itu juga akan melebar dia dari belakang, dia menjadi memenuhi ke ubun-ubun dia. Ya, bawa ke depan, dia memenuhi sampai ke depan. Kalau sudah sampai di depan, kalau dibuka mata sedikit, ya itu nggak bisa. Dia ketutup apa, agak tidak bisa dibuka. Itu udah betul. Kalau depan, nah kalau dari belakang kita bawa ke depan, seakan-akan ingatan Allah itu menjadi memenuhi pikiran kita, memenuhi kepala kita ini, penuh kepala kita yang dengan ingatan Allah. Kemanapun mata kita, mata hati memandang, apakah ke depan sekarang, ada ke belakang, atau ke atas, ke samping kiri, samping kanan, seperti yang saya lihatkan tadi, itu ingatan Allah itu ada di situ. Jadi ingatan Allah. Kalau mau dorongkan ke di atas ubun-ubun, dorongkan, tengokkan mata hati ke ubun-ubun, ke atas ubun-ubun. Ingatan Allah juga otomatis akan dari bawah dia akan naik ke atas juga, ingatan itu. Nah, kalau mau di base camp, pertahankan ingatan Allah di atas ubun-ubun sejengkal. Pertahankan di situ. Ya, istiqomah.
Sudah 10 menit Pak Dekan. Alhamdulillah kita sudah selesai acara malam ini. Ya agak terlambat sedikit selesai karena ada masalah tadi waktu membuka permulaan ya. Demikian pada sahabat semua dari Indonesia, Singapura dan Malaysia. Kita ketemu pada kesempatan berikutnya besok malam dengan Ustadz Hussein juga kita ketemu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.